Semuanya akan lenyap, semuanya akan binasa, kecuali yang kekal adalah wajah Tuhanmu, Rabbmu, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Ma indakum yanfadu, ma indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu akan binasa, akan hancur. Apa yang ada pada diri Allah akan kekal dan abadi. Surah An-Nahl 96. Maka perhatikan bagaimana pentingnya ma'rifatullah ini, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu sekalian Nabi dan Rasul yang paling memahami, yang paling mengenal ma'rifatullah ini. Maka beliau pun berdakwah kurang lebih 13 tahun di Makkatul Mukarramah. Selama 13 tahun itu beliau konsentrasi dakwahnya. Konsentrasi dakwah beliau adalah tentang ketuhanan, tentang tauhid, tentang ma'rifatullah. Kenapa? Karena memang awal agama ini adalah mengenal Allah. Karena bagaimana menyembah, memberikan sembahan yang terbaik kepada Allah kalau kita belum mengenal Allah. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita menekuni ilmu Allah ini. Karena kalau ini sudah kita tekuni, maka melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, hukum-hukum lainnya, aturan-aturan lainnya, syariat lainnya akan mudah. Karena kita sudah mengenal Allah. Kenapa kita kemudian tidak khusyuk? Tidak menemukan ketenangan di dalam ibadah, dalam zikir? Karena penyebab yang utama, karena kita belum ma'rifat kepada Allah, belum mengenal kepada Allah. Ketika kita menyadari bahwa ruh kita ini ditiupkan Allah baru kita hidup, maka kita dapat merasakan hakikatnya hidup kita ini adalah hayat yang dipinjamkan Allah kepada kita. Inilah kemudian yang diketahui dengan adanya sifat Allah. Dalam sifat 20 ada 7 sifat yang dipinjamkan Allah kepada kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Ada 7 sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Hakikatnya kita ini adalah bangkai. Hakikatnya kita ini tidak ada, tidak hidup. Maka para arif billah, ahli-ahli ma'rifah, para sufi selalu menegaskan untuk sampai kepada Allah dibutuhkan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dibutuhkan riyadah, dibutuhkan mujahadah untuk sampai kepada ma'rifat yang hakiki, yang dituntun dengan seorang mursyid yang sudah sampai kepada Allah. Kita rasakan bahwa kita berdiri dengan kudratnya Allah, bahwa kita berkehendak dengan iradahnya Allah, bahwa kita menyaksikan, melihat dengan basurnya Allah, mendengar dengan samaknya Allah, bahwa kita mengingat dengan ilmunya Allah, dan kita berbicara dengan kalamnya Allah. Maka ketika ini sudah hadir, kita sudah menyadari bahwa jasad dan ruhani kita hakikatnya berasal dari Allah, maka ketika kita akan dilahirkan ke dunia ini, setelah sempurna kejadian kita berupa janin, ini perhatikan, maka Allah tiupkan ruhnya kepada kita. Ini penting. Di saat itulah kita
baru dinyatakan hidup. Bergeraklah kita. Wa ja'ala sam'a wal abasar. Kemudian Allah menyempurnakan dengan diberikannya pendengaran, diberikanlah penglihatan. Qalilan ma tashkurun, kata Allah, amat sedikit manusia yang bersyukur. Ketika kita menyadari bahwa ruh kita ini ditiupkan Allah baru kita hidup, maka kita dapat merasakan hakikatnya hidup kita ini adalah hayat yang dipinjamkan Allah kepada kita. Inilah kemudian yang diketahui dengan adanya sifat Allah. Dalam sifat 20 ada 7 sifat yang dipinjamkan Allah kepada kita. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Ada 7 sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Hakikatnya kita ini adalah bangkai. Hakikatnya kita ini tidak hidup. Maka begitu ditiupkan ruh, maka kita hidup. Itulah tadi hayat. Ketika kita sudah menyadari bahwa diri kita, jasad dan rohani kita berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sifat-sifat kita yang hidup ini adalah sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Kesadaran bahwa kita sesungguhnya tidak ada inilah yang kita bawa tak kala sholat. Disitulah kita baru dapat melihat, menyaksikan Allah Ta'ala. Tanpa itu tidak akan mungkin. Coba kita perhatikan dan renungkan. Ketika muadzin memanggil kita untuk sholat, ketika dikumandangkan seruan-seruan azan, hayya 'alas shalah, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya selain pertolongan Allah. Artinya apa? Untuk menuju sholat, kita sudah diingatkan bahwa ketika sholat, janganlah bawa dirimu, jangan bawa keakuanmu, jangan bawa kekuatanmu, jangan bawa kekayaanmu, jangan bawa kehebatanmu, jangan bawa kesombonganmu. Tapi pasrahlah kepada Allah. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Maka pada kesadaran inilah yang kita maksud. Ketika kita takbir, nyatalah kebesaran Allah. Nyatalah Allah di dalam diri kita. Nyatalah Allah di dalam sholat kita. Maka pada saat itu kita menyaksikan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sejalan dengan apa yang kita sampaikan pada iftitah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa segala solatku, hidupku, ibadahku, bahkan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka kesadaran inilah yang kita bawa agar kita dapat menyaksikan nyatanya Allah, dapat melihat Allah, dapat merasakan kehadiran Allah, dapat bertemu dengan Allah. Maka untuk mempraktekkan ini dalam sholat, maka ketika kita akan takbir, kita rasakan bahwa kita berdiri dengan kudratnya Allah, bahwa kita berkehendak dengan iradahnya Allah, bahwa kita menyaksikan, melihat dengan basurnya Allah, mendengar dengan samaknya Allah, bahwa kita mengingat dengan ilmunya Allah, dan kita berbicara dengan kalamnya Allah. Maka ketika ini sudah hadir, tak kala kita sholat, kita rasakan bahwa kita tidak ada, yang ada adalah sifat-sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita, maka nyatalah kebesaran Allah di hadapan kita. Maka ketika nyata kebesaran Allah, bahwa kita hakikatnya tidak ada, disitulah kita mulai takbir, Allahu Akbar. Disitulah kita menyaksikan Allah. Maka dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani menegaskan bahwa seseorang itu mengenal Allah dengan ainur ruh, dengan mata ruhani, dengan mata ruh. Maka orang-orang torekoh
orang-orang suluk dianjurkan untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Zikir yang diawali dengan taubatan nasuha, yang senantiasa istighfar. Karena dengan banyak istighfar dan banyak berzikirlah hati menjadi bersih dan jiwa menjadi suci. Baginda Rasulullah SAW sebagai kekasih Allah, penghulu sekalian Nabi dan Rasul, Nabi yang maksum, yang paling tinggi ma'rifatnya, hamba yang paling dekat kepada Allah. Di dalam hidupnya, kolbunya senantiasa zikrullah, ma'rifah, ingat kepada Allah. Dan setiap malam Nabi pun beristighfar. Bayangkan, Nabi yang maksum, kekasih Allah, kolbunya senantiasa zikrullah, tidak pernah alpa, tidak pernah lalai, dan senantiasa beristighfar kepada Allah. Bandingkan dengan kita sudah bukan nabi, bukan wali, dosa banyak, ilmu sedikit, seakan-akan sudah ma'rifah pula kepada Allah. Maka orang torekoh, orang suluk senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir yang melahirkan rasa dekat kepada Allah. Karena Allah adalah Zat yang maha dekat. Fa'inni qarib, kata Allah. Bahkan di ayat yang lain, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Maka Allah itu adalah Zat yang maha dekat. Maka dengan zikir yang dibimbing oleh mursyid yang sudah ma'rifatullah, yang bersambung salatnya kepada Rasulullah, maka zikir qalbu yang kemudian sampai kepada zikir ruh, sampai kepada zikir sir, akan dapat merasakan, menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa merasakan ini, agar kita mampu menyaksikan, melihat, bertemu Allah di dalam sholat, disitulah diperlukan tazkiyatun nafs, dibutuhkan riyadoh. Maka inilah pentingnya kita bersuluk. Karena kalau nanti hanya sekedar kita mengkaji tauhid dengan berdasarkan ilmu seperti yang kita sampaikan ini, dengan dalil-dalil yang ada, tanpa jiwa yang bersih, tidak akan sampai zuknya ini. Maka diperlukanlah suluk, diperlukanlah torekoh. Karena Allah itu Zat yang maha suci, hanya bisa didekati dengan jiwa yang suci. Tuan dan puan sekalian, kira-kira sudah paham ini ya. Saya sudah mencoba menyampaikannya dengan sesederhana mungkin dan menyampaikannya dengan pelan-pelan agar kita bisa lebih paham. Bahkan sengaja kita ulang-ulang secara pelan-pelan supaya pemahaman kita lebih mantap. Kira-kira bisa dipahami ya. Ini akan kita coba tegaskan kembali. Kesadaran bahwa kita ini tidak ada, kita ini binasa, maka disitulah muncul hakikat keberadaan Allah Ta'ala. Man aropa robbah fasadadal jasad. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, maka binasalah jasad. Maksudnya adalah tak boleh ada dua diri. Kalau kita ingin mengenal Allah, menyaksikan Allah, maka diri kita harus tiada. Harus hanya satu yang ada, Zat Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan hancur, kecuali wajah Allah. Al-Qasas ayat 88. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan lenyap, semuanya akan binasa, kecuali yang kekal adalah wajah Tuhanmu, Rabbmu, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Ma indakum yanfadu ma indallahi baq. Apa yang ada pada dirimu akan binasa, akan hancur. Apa yang ada pada diri Allah akan kekal dan abadi.
Surah An-Nahl 96. Oleh karenanya merasakan bahwa diri kita ini binasa tidak ada. Inilah jalan kita sampai kepada ma'rifat yang hakiki. Man arafallahu bihi fahuwa arifun alal haqiqah. Kalau sudah nyata kebesaran Allah, kalau sudah nyata keberadaan Allah di dalam diri kita tak kala sholat, maka tak ada lagi pertanyaan. Ini yang dikatakan, man arafal haqiqata fit tauhid, sakoto anhu lima wa kaifa. Siapa yang sampai kepada tauhid yang hakiki, ma'rifat yang hakiki, maka gugurlah pertanyaan kenapa dan bagaimana. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid Tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Man arafal haqiqata fit tauhid, sakoto anhu lima wa kaifa. Siapa yang sampai kepada tauhid yang hakiki, ma'rifat yang hakiki, maka gugurlah pertanyaan kenapa dan bagaimana. Maka para arif billah, ahli-ahli ma'rifah, para sufi selalu menegaskan untuk sampai kepada Allah dibutuhkan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, dibutuhkan riadah, dibutuhkan mujahadah untuk sampai kepada ma'rifat yang hakiki yang dituntun dengan seorang mursyid yang sudah sampai kepada Allah. Maka perhatikan bagaimana pentingnya ma'rifatullah ini, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulu sekalian Nabi dan Rasul yang paling memahami, yang paling mengenal ma'rifatullah ini. Maka beliau pun berdakwah kurang lebih 13 tahun di Makkahul Mukarramah. Selama 13 tahun itu beliau konsentrasi dakwahnya. Konsentrasi dakwah beliau adalah tentang ketuhanan, tentang tauhid, tentang ma'rifatullah. Kenapa? Karena memang awal agama ini adalah mengenal Allah. Karena bagaimana menyembah, memberikan sembahan yang terbaik kepada Allah kalau kita belum mengenal Allah. Maka tuan dan puan yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita menekuni ilmu Allah ini. Karena kalau ini sudah kita tekuni, maka melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, hukum-hukum lainnya, aturan-aturan lainnya, syariat lainnya akan mudah. Karena kita sudah mengenal Allah. Kenapa kita kemudian ada melakukan penyimpangan, ada pengingkaran, tidak khusyuk, tidak menemukan ketenangan di dalam ibadah, dalam zikir? Karena penyebab yang utama, karena kita belum ma'rifat kepada Allah, belum mengenal kepada Allah. Maka diperlukan riadah dan mujahadah. Ilmu dunia saja kita sungguh-sungguh menuntut ilmunya, apalagi ilmu Allah, apalagi ilmu akhirat.
Padahal semua ini merupakan satu kesatuan ilmu Allah. Dan ilmu Allah, ilmu ma'rifatullah ini adalah sangat luas. Tidak akan pernah kita mencapainya kecuali Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita, Allah yang menarik kita kepadanya. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, pahami benar-benar tentang ilmu ini agar kita semakin sungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah lewat menuntut ilmu-ilmu ma'rifatullah ini. Karena apabila ini telah sampai kepada kita, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, melaksanakan ibadah akan terasa nikmat, berzikir terasa lezat. Setidaknya kita punya tujuan yang jelas bagaimana kita mempersembahkan ibadah ini dengan ibadah yang paling terbaik. Karena memang kita diperintahkan untuk mempersembahkan amal yang terbaik, bukan sekedar amal yang banyak, amal yang terbaik. Selain ikhlas semata-mata karena Allah, juga karena telah ma'rifat kepada Allah. Dan apabila seorang hamba telah sampai kepada ma'rifatullah, penyaksian batiniyahnya akan hadirnya Allah dalam kehidupannya, dalam dirinya, dalam setiap aktivitasnya. Kemudian munculnya tauhid yang kuat, yang murni, yang padat, yang lurus. Inilah yang dimaksud dengan ma'rifat hakiki, yakni ma'rifat yang menghantarkan kita kepada dekatnya, kepada penyaksian akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, sehingga kita kemudian hanya bergantung kepada Allah. Inilah tauhid yang hakiki, tauhid yang sejati. Inilah ma'rifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'rifat para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, para aulia-aulia Allah, dan ma'rifat guru-guru kita yang solehin. Yakni ma'rifat yang menghantarkan kita kepada pengamalan syariat secara lebih baik dan sempurna. Di luar daripada ini, maka itu bukan ma'rifat yang hakiki. Apalagi kemudian ma'rifat yang kemudian membuat kita mengabaikan syariat. Ma'rifat yang membuat kita semakin angkuh, semakin ingkar, semakin sombong. Ini pasti ma'rifatnya iblis. Ini ma'rifatnya setan. Karena ma'rifat yang sejati adalah ma'rifat yang segala hidupnya, hidup matinya murni, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia senantiasa beribadah dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tarekoh itu sesungguhnya menghantarkan kita kepada ma'rifat yang sempurna itu, kepada ma'rifat yang hakiki ini, bukan ma'rifat yang kemudian melahirkan penyimpangan pengamalan syariat. Maka sebagai kesimpulannya, belajar tauhid, belajar ma'rifat hanya sebatas pemahaman, sebatas dalil-dalil, tentu tidak akan dapat zuknya. Karena zuk itu hanya dapat diperoleh ketika kita sudah mengalami tazkiyatun nafs, jiwa yang bersih, diri yang suci. Maka diperlukanlah kita riadoh, diperlukanlah kita bersuluk, maka carilah mursyid. Jangan semata-mata hanya mendengarkan video ini, mendengarkan video yang lain, mendengarkan kajian tauhid tanpa dengan tazkiyatun nafs, tanpa dengan berguru, tanpa dengan bermursyid. Semoga Allah memberikan kepada kita ma'rifah yang hakiki, dan semoga kita semua selamat dunia dan akhirat, dan semoga Allah meridhoi kita.